Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi, NIM 2120203860202060, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri YIN Parepare. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Keuangan Publik Islam, yang dimana pertanyaannya yaitu ada 5. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Jadi, pengertian sektor publik adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Sektor ini berperan vital dalam perekonomian karena memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan berbangsa, keamanan dan ketertiban dan perekonomian, dan alokasi sumber daya. Selain itu, faktor ini juga menyediakan barang dan layanan publik yang mana terlalu signifikan atau tidak ekonomis karena bagi sektor swasta. Kemudian pembiayaan sektor publik yaitu artinya, pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam suatu negara. Adapun yang menjadi sumber daya untuk pembiayaan sektor publik yaitu penerimaan pajak, investasi asing atau utang dan juga berupa bantuan dari luar negeri dan utang dari masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi negara. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi, baik sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis. Murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa teori pemerintah hanya memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Dan yang ketiga yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut andil dalam mengambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan perekonomian yang berjalan. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan zakat. Zakat menurut bahasa artinya suci dan subur, sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam. Kemudian pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah 8 golongan. Pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga ahli zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima rikat, yang keenam ganim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Pusat dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk para mustahik yang meliputi 8 golongan asnaf. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar, mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu, objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian
dan peternakan, perusahaan, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan keempat yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Non-zakat seperti infak dan sedekah merupakan instrumen yang memiliki implikasi dan adil yang akan menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Implikasi non-zakat dalam perekonomian negara yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan begitu, non-zakat juga dapat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Maka dari itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi yang berhentikan implikasi non-zakat, dan ini juga sangat relevan dengan kebutuhan umat Islam saat ini. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat seperti kharaj, jizyah, fai, khums, dan pajak. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Kebijakan pemerintahan dalam mengelola pengeluaran keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Penyaluran zakat kepada 8 golongan asnaf. Tidak ada ketentuan dalam menyalurkan zakat kepada asnaf. Dalam hal ini, khalifah mempunyai wewenang untuk memberikan zakat kepada seluruh 8 golongan tersebut sesuai dengan pendapatannya, sehingga dapat terwujud kemaslahatan masing-masing dari 8 golongan ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya. Baik, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.